Sejarah lengkap berdirinya pasukan Waffen-SS. 1. Kondisi Jerman pasca Perang Dunia I 1918 sampai 1923. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I pada tahun 1918 membawa dampak besar bagi bangsa Jerman. Kekaisaran Jerman runtuh, Kaisar Wilhelm II turun tahta, dan negara berubah menjadi Republik Weimar. Namun, pemerintahan baru ini sangat lemah. Perjanjian Versailles 1919 membatasi jumlah tentara Jerman hanya 100.000 orang, melarang kepemilikan tank, pesawat tempur, dan senjata berat, membebankan ganti rugi perang dalam jumlah besar. Akibatnya, ekonomi hancur, inflasi ekstrim, pengangguran massal, dan ketidakstabilan politik. Dalam situasi inilah muncul berbagai kelompok paramiliter dan ekstremis, baik dari kiri maupun kanan. Salah satu yang paling menonjol adalah Partai Nazi NSDAP yang dipimpin oleh Adolf Hitler. 2. Awal terbentuknya pasukan pengawal Nazi. Sturmabteilung, SA. Pada awal 1920-an, Partai Nazi membentuk Sturmabteilung atau pasukan baju coklat yang bertugas mengamankan rapat Nazi, menyerang lawan politik, menyebarkan teror di jalanan. SA berkembang sangat besar, namun kurang disiplin dan cenderung brutal tanpa kendali. 3. Kelahiran Schutzstaffel SS 1925. Pada tahun 1925, Hitler membentuk unit kecil elit bernama Schutzstaffel yang berarti pasukan perlindungan. Ciri awal SS adalah anggota sangat sedikit, bertugas sebagai pengawal pribadi Hitler, awalnya berada di bawah kendali SA. Namun, SS berbeda dari SA, lebih disiplin, lebih fanatik ideologi, dan lebih selektif dalam perekrutan. 4. Heinrich Himmler dan transformasi SS 1929-1933. Pada tahun 1929, Heinrich Himmler diangkat sebagai Reichsführer SS. Di bawah kepemimpinannya, SS berubah secara drastis. Himmler mengubah SS menjadi organisasi elit, menerapkan standar rasial ketat, menanamkan ideologi supremasi ras Arya dan ketaatan mutlak. SS bukan hanya pasukan, tetapi organisasi ideologis, alat politik, dan cikal bakal sistem teror negara Nazi. 5. Nazi berkuasa dan penguatan SS 1933. Pada 30 Januari 1933, Adolf Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman. Setelah itu, Nazi mengambil alih kekuasaan penuh. SS mendapatkan wewenang besar. Polisi dan aparat negara berada di bawah pengaruh SS. SS mulai mengelola aparat keamanan, intelijen, dan kamp tahanan politik awal. 6. Malam Pisau Panjang 1934. Titik balik sejarah SS. Pada 30 Juni 2 Juli 1934, terjadi peristiwa Night of the Long Knives. Latar belakangnya, SA dipimpin Ernst Röhm. SA terlalu besar dan menuntut penggabungan dengan tentara. Hitler dan elit militer merasa terancam. SS melaksanakan pembunuhan pimpinan SA, pembersihan politik besar-besaran. Dampaknya, SA dihancurkan. SS menjadi organisasi mandiri, kesetiaan SS langsung kepada Hitler. Inilah titik ketika SS berubah menjadi pilar utama kekuasaan Nazi. 7. Pembagian struktur SS. Setelah 1934, SS terbagi menjadi beberapa cabang besar. 1. Allgemeine SS, mengurusi ideologi, administrasi, dan polisi rahasia Gestapo. 2. Totenkopfverbände, penjaga kamp konsentrasi, terlibat langsung dalam kejahatan kemanusiaan. 3. SS Verfügungstruppe, SSVT, cikal bakal Waffen-SS. SSVT dirancang sebagai pasukan tempur, setia ideologi Nazi, dan terpisah dari Wehrmacht. 8. Pembentukan resmi Waffen-SS 1939. Saat Perang Dunia II meletus pada 1 September 1939, Hitler memutuskan untuk mengubah SSVT menjadi pasukan tempur penuh, memberi nama Waffen-SS atau SS bersenjata.
Ciri utama Waffen-SS adalah bukan bagian resmi Wehrmacht, beroperasi bersama tentara reguler, kesetiaan mutlak kepada Hitler dan Nazi. Ini menjadikan Waffen-SS sebagai pasukan ideologis, bukan sekedar militer. 9. Ideologi dan indoktrinasi. Anggota Waffen-SS dididik dengan doktrin supremasi ras Arya, antisemitisme ekstrim, fanatisme dan ketaatan mutlak. Pelatihan mereka sangat keras, menekankan keberanian, kekejaman, dan loyalitas, menghilangkan empati terhadap musuh. 10. Perluasan dan perekrutan asing. Awalnya hanya orang Jerman murni, namun seiring perang membesar, standar rasial dilonggarkan, perekrutan meluas ke Eropa. Sukarelawan berasal dari Belanda, Prancis, Belgia, Norwegia, Kroasia, Ukraina, Balkan, dan negara Baltik. Banyak yang bergabung karena anti-komunisme, propaganda Nazi, dan tekanan atau paksaan. 11. Peran Waffen-SS dalam Perang Dunia II. Waffen-SS bertempur di Polandia 1939, Perancis 1940, Balkan, Afrika, Front Timur melawan Uni Soviet, Italia, dan Normandia. Namun mereka juga terkenal karena pembantaian warga sipil, eksekusi tawanan perang, dan operasi pembersihan etnis di Eropa Timur. 12. Kejahatan perang dan tanggung jawab. Waffen-SS terlibat dalam pembantaian Oradour-sur-Glane, pembantaian Malmedy, dan operasi pembersihan etnis di Eropa Timur. Kekejaman ini bukan insidental, tetapi bagian dari kebijakan ideologis Nazi dan didukung oleh struktur komando. 13. Kekalahan Jerman dan akhir Waffen-SS 1945. Pada tahun 1945, Jerman menyerah tanpa syarat. Akibatnya, Waffen-SS dibubarkan, dinyatakan organisasi kriminal oleh pengadilan Nuremberg, dan banyak anggotanya diadili dan dipenjara. 14. Kesimpulan sejarah. Waffen-SS adalah pasukan militer berbasis ideologi ekstrim, alat kekuasaan dan teror Nazi, contoh bagaimana militarisasi ideologi dapat melahirkan kejahatan besar. Sejarah Waffen-SS menjadi pelajaran penting bagi umat manusia agar menjaga kemanusiaan dan menolak ekstremisme.